Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat-sahabat, pembahasan kita kali ini adalah kitab Kasifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu pada halaman ke-25. Bagaimana hukumnya kita berwudu di WC? Apakah dimakruhkan? Apakah dibolehkan? Ya, apakah diharamkan? Maka kita bahas dalam kitab Kasifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dijelaskan syurutul wudu'i asyratun, bahwa syarat sahnya wudu itu ada 10. Yang pertama adalah al-islamu, yaitu harus orang Islam. Jadi apabila orang non-Islam berwudu, maka tidak sah wudunya dan tidak termasuk syarat untuk ibadah kepada Allah. Watamizu, yaitu sudah mumayyiz. Dimana orang sudah mumayyiz itu maksudnya adalah orang yang sudah mengerti, paham mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya anak-anak usia 7 tahun sudah memahami, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Wa naqa'u anil haidi wa nifasi, yang ketiga lah bersih dari haid dan nifas. Ya, harus bersih dulu apabila mau berwudu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa amma yamna'u wusulul ma'i ila basyarati, bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi di pada bagian anggota wudu seperti wajah, tangan, kaki dan sebagainya. Seperti ada cat yang menempel, kita harus bersihkan dulu catnya, karena bisa jadi tidak sampai air kepada kulit maka tidak sah wudunya. Atau tato yang menempel di badan, ya, di tangan, di kaki dan sebagainya, itu juga tidak sah, ya, wudunya. Yang kelima adalah wa alla yakuna alal udwi ma yugayyirul ma'i. Yang kelima, pada anggota wudu tidak ada sesuatu yang mengubah air, ya, tidak ada yang mengubah airnya, merubah menjadi air teh, merubah jadi air kopi dan sebagainya, berubah warnanya, maka itu juga tidak sah wudunya. Ya, harus air suci, harus bersih, ya, airnya, ya, harus bersih dan menyucikan, ya. Yang keenam adalah mengetahui kefarduan wudu, yaitu wa ilmu fardiyatihi, mengetahui kefarduan wudunya. Yang ketujuh wa alla ya'taqida fardan minal furudihi sunatan. Yang ketujuh tidak mengiktikadkan yang fardu kepada yang sunnah. Kita harus membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, ya. Misalkan dalam rukun wudu itu ada berapa, kita harus rukunnya didahulukan daripada yang sunnahnya, ya, gitu. Wal ma'u tuhron, dan airnya yang ke-8, airnya harus suci dan menyucikan, ya, tidak air bekas wudu yang lain, ya, itu tidak sah. Waduhulul waktu, dan sudah masuk waktu. Wal mawalatu lidaihim hadasin, yang ke-10 adalah harus terus menerus bagi orang yang lalu berhadas. Jadi orang-orang yang berhadas harus wudu lagi, ya, tidak boleh tidak wudu lagi. Itu sahabat-sahabat, ada 10 syarat wudu, ya, dalam kitab Kasifatus Saja dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi apabila hukum berwudu di WC ini tidak ada, bakal sah wudunya di WC. Ini tidak ada yang melarang untuk wudu di WC. Maka dalam kitabnya Syekh Hasanin Muhammad Ma'lub, dalam syariahnya juz 1 halaman 214 dikatakan zawajul wudu'i dahila baitil halai, boleh hukumnya wudu di dalam WC.
Dan ada sebagian ulama mengatakan adalah hukumnya makruh untuk berwudu di WC. Jadi hanya sebatas makruh saja, tidak mengharamkan ya sahabat-sahabat. Jadi boleh untuk berwudu di WC. Itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.